Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 25 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhasil Karena Fokus. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hidup kami menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses secara benar dan tepat, karena hidup kita semua fokus sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang rahasia keberhasilan, rahasia kesuksesan, maka kita akan banyak menemukan metode-metode, tips-tips untuk mencapai sukses dan berhasil. Tetapi yang paling utama selain sukses dan berhasil, maka berbicara tentang fokus. Kita melihat orang yang olahragawan tentu akan fokus bagaimana meningkatkan kinerja tubuhnya, supaya dia bisa lompat lebih tinggi. Kalau dia seorang pelompat tinggi, dia bisa lebih jauh melompat. Jikalau dia seorang orang yang lompat jauh, atau seorang pelempar lembing, dia bagaimana bisa menggunakan tenaganya untuk melempar sejauh mungkin. Maka tatkala dia fokus, dia akan latihan berulang-ulang untuk mencapai sebuah keberhasilan daripada yang sedang diperjuangkannya. Bagi kita yang orang bisnis, orang dagang, tentu maka orientasi bisnis, namanya bisnis, itu mencari keuntungan. Bagaimana mencari keuntungan? Makin hari makin baik, kemudian omset penghasilan makin hari makin meningkat. Maka itu dibutuhkan fokus. Tidak ada sesuatu yang bisa berhasil kemudian asal-asalan, kemudian tidak berpikir secara fokus. Itu tidak mungkin. Tidak ada orang yang berhasil tiba-tiba kemudian tanpa dia berjuang secara spesifik untuk hasil yang akan diharapkan. Kalau kita berbicara tentang berhasil karena fokus pada Filipi, pasal 3 ke-8 sampai ke-9, kita melihat ayat ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah aku supaya aku memperoleh Kristus. Kita melihat fokus daripada Paulus sebelum percaya kepada Tuhan adalah untuk peningkatan dirinya, kapasitas dirinya, agar dia menjadi orang yang berpengaruh, untuk pengetahuan yang dia kejar, sehingga dia belajar kepada seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Dan kemudian untuk pengaruhnya, dia punya fokus, dia tidak menyukai orang yang mengikuti jalan Tuhan, sehingga para murid-murid Yesus itu dikejarnya, kalau bisa dibinasakannya. Dan itu terjadi tatkala dia menyepakati, menyetujui Stefanus waktu mati dirajam. Tetapi semuanya itu fokus-fokus yang dilakukan oleh Paulus di waktu-waktu terdahulu. Firman Tuhan berkata, semuanya itu sekarang sudah kuanggap sebagai sampah. Fokus yang sekarang beralihnya adalah dia kepada Kristus. Bagaimana bisa melayani Kristus? Ayat 8, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus waktu terdahulu sekarang dianggap sebagai sesuatu yang mulia. Ada kemudian fokus yang berubah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus fokusnya berubah? Tentu, tatkala sebelum dia mempercayai kepada Kristus, orientasinya adalah nama, orientasinya adalah pengetahuan, orientasinya adalah kekuasaan, orientasinya adalah pengaruh. Tetapi setelah dia menjadi murid Kristus, Rasul Kristus yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan, menjadi kemudian penyebar Injil, seorang evangelis yang sangat luar biasa, maka fokusnya adalah menyampaikan kebenaran firman Allah kepada semua orang yang ditemuinya dalam misi penginjilan sebanyak 3 kali ke berbagai tempat, yang kemudian itu ditulis dalam Alkitab kepada jemaat di Tesalonika, Filipi, Efesus, Galatia, Korintus. Sedemikian banyak kota-kota yang dikunjungi. Maka fokusnya memang sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus menyampaikan kebenaran firman Allah. Lalu kita bertanya, kita kan bukan hamba Tuhan, kita bukan pendeta, kita bukan penginjil, kita bukan rasul, kita juga bukan nabi. Tetapi ingat, kita adalah anak Allah. Seorang anak Allah harus fokus seluruh kehidupannya, sebagaimana dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai kedua. Persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Maka ini adalah fokus yang menjadi fokus kita bersama, bahwa kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita untuk kemuliaan Allah sebagai ibadah yang sesungguhnya. Bukannya sekedar ibadah di hari Minggu, tapi keseharian kita adalah ibadah. Maka fokus kita adalah hidup adalah ibadah. Hidup adalah persembahan. Tidak hanya berbicara tentang uang yang kita kirim perpuluhan ke gereja, tetapi hidup kita adalah persembahan. Persembahan yang bagaimana? Persembahan yang harum, dan bukan persembahan yang cacat, bukan persembahan yang kotor. Maka persembahkanlah yang harum. Lalu kemudian bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budimu. Ada kehidupan yang diubahkan oleh Allah. Maka fokus kita tatkala kita bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi bagaimana dengan bisnis Tuhan dimuliakan, kemudian Tuhan disenangkan, dan kemudian ada banyak orang yang terberkati tatkala kita mengejar sesuatu, mungkin sebagai atlet, mungkin sebagai dokter, mungkin sebagai praktisi hukum, atau saudara yang bergerak di bidang-bidang lain dalam dunia pendidikan. Maka seluruh kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, tidak untuk kemuliaan diri sendiri, tidak untuk kemewahan dan kemegahan diri sendiri. Seperti Paulus, kalau dulu seluruhnya pencapaian yang dilakukan, orientasinya adalah tentang diri sendiri. Tetapi setelah dia menjadi milik Kristus, orientasinya adalah semuanya untuk kemuliaan Allah. Sehingga untuk berhasil di dalam iman, berhasil dalam kehidupan, kita harus fokus apa yang kita kerjakan semata-mata buat kemuliaan Tuhan. Kalau apa yang kita kerjakan semata-mata buat kemuliaan Tuhan, maka pikiran kita harus memuliakan Tuhan, mulut kita harus memuliakan Tuhan, tangan kita harus memuliakan Tuhan, hati kita harus memuliakan Tuhan, perasaan kita harus memuliakan Tuhan, dijauhkan daripada kata-kata kotor, dijauhkan daripada hati yang busuk, dijauhkan jadi juga dari pikiran yang jahat. Seluruhnya dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita berjuang apapun yang kita pakai. Kita butuh keberhasilan dalam finansial. Kita butuh keberhasilan dalam pendidikan anak-anak kita. Kita butuh keberhasilan di dalam aspek-aspek lain. Tapi seluruh keberhasilan tersebut semata-mata bukan buat kemuliaan diri sendiri, tapi kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca kembali Filipi 3:8-9. Malahan dalam segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua yang dianggap sebagai hal yang penting terdahulu sebelum percaya kepada Kristus, sekarang firman Tuhan berkata, Paulus, aku menganggap semuanya itu sampah. Kemuliaan buat diri sendiri, keberhasilan buat diri sendiri, arogansi, kesombongan yang ditonjolkan supaya orang tunduk dan menghormatinya. Semuanya diubah fokusnya sehingga seluruhnya adalah hanya untuk kemuliaan Allah. Kalau aku berhasil dalam finansialku untuk kemuliaan Tuhan. Kalau aku punya karunia, punya kemampuanku untuk kemuliaan Tuhan. Karena untuk kemuliaan Tuhan, pasti orang-orang yang kita layani menjadi orang-orang yang terberkati. Mari kita berhasil karena fokus hidup kita dipersembahkan semata-mata buat Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.